Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadlizon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadlizon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadlizon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadli. Namun, Fadli menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadli. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Rocky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Rocky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Rocky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Rocky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Rocky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Rocky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan
seminggu ini seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang kita tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa itu. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, karena kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu tuh. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau secara lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa itu, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di situ. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik tuh. Pak Jokowi mantu, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang tuh. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari problem ini. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air.
Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadli. Namun, Fadli menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadli. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Rocky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Rocky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Rocky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Rocky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Rocky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Rocky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah itu, diundang oleh para mahasiswa itu, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang kita tahu di Jogja itu, saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa itu. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, karena kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat
intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa. Tapi saya paham itu tuh. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih kepada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak, karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di situ. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik tuh. Pak Jokowi mantu, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang itu. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari problem ini. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadly. Namun, Fadly menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadly. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara
seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Roky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Roky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Roky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Roky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Roky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Roky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Roky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingen, Tribunal. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Roky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Roky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar Roky Gerung. Karena Roky Gerung tidak ada di Indonesia yang bisa hukum. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifudin. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifudin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Spingen ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan
senantiasa hari ini kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini datang atas dasar kehadiran kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atas dasar kehadiran jalan yang mana ada suatu kecacatan Iswayudi, tapi juga dari Jalan Sarifudin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan. Negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara normal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Pinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Masa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Masa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya Elsuma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tolol, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung Gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-teman sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan,
untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Ya, kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Kita selama Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat sampean, kami juga masyarakat di sampean yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga sampean. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan dulu. Mundur toba. Satu komando. Satu tujuan. Janganlah ale-ale tak lantang untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih dipilih untuk merapat di depan pagar. Dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, teman-teman. Setuju? Maka dari itu, kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Merdeka! 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 Woi, tahu bulan. Itu Untuk teman-teman yang masih ada di berteduh di bawah pohon, ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendobrak pintu yang ada di depan, untuk menemui bupati yang sopan. Kita satu, maju satu langkah lagi. Siap, maju, maju, maju teman-teman. Ketika kawan-kawanku sekalian, sebentar lagi Bapak Polisi jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita terus paras menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah berpengalaman, yang telah datang dari berbagai macam penjuru wilayah katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat kemartabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi, maju. Satu langkah. Satu langkah. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam
hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka pastikan, maka saksikan kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang sebagai pelaksanaan keinginan. Kakinya di tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan kita NKRI bakar oke. Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. akar-akarnya itu. Kita semua satu komando. Dan kedua unit untuk selebrasi. Bakar fotonya. Untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. Lemasnya sekarang juga bakar. Selamat siang sejumlah organisasi rasa di persimpangan BSSC Dom Kalimantan Timur. Masa ini disertai aksi pembakaran ban ya Tribuners, dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain anunya, lain. Moncongnya ke depan, moncongnya ke depan ya, moncongnya dibalik ya. Ah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Anginnya kemana-mana. teman-teman dari Nanti anginnya ke sini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang diketahui dengan Pak Dion dan ketua Kepala Balikpapan yang dipotongnya dengan Pak Subiansa. Ya, Pak Subiansa, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima
kepada teman-teman tuh, terutama pihak keamanan, utama dari lantas Balikpapan dan polsek-polsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama aplikasi terhadap media-media Balikpapan dan teman-teman. Saya ini yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus menyikapi dengan tegas, kita harus menyuarakan dengan tegas karena Kalimantan Timur bukan Kalimantan Timur berarti sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, terutama anggota-anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua ormas yang sudah hadir. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadly. Namun, Fadly menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadly. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Rocky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Rocky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Rocky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Rocky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Rocky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Rocky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat
pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingan, Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia untuk apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma RS Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Spingan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di Kota Balikpapan. Namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Jadi pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini, kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini datang atas dasar kehadiran kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya, Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan, khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atas dasar kehadiran jalan Marsma RS Wahyudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus. Republik Indonesia
adalah bergerak yang mudah, kawan-kawan. Karena yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara normal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Pinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Masa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Masa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya Elsuma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tolol, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-teman sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Ya, kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Jika selama Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu, kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat Sampian, kami juga masyarakat di Sampian yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka
maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga sampean. Sepakat kawan-kawan? Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan ini. Mundur toba. Satu komando. Ale-ale tak lampau untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih dipilih untuk merapat di depan padang dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, sahabat. Setuju? Maka dari itu kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Berbeda! Berbeda! Tahu bulan. Ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendongkrak pintu yang ada di depan, untuk menemui bupati yang sopan. Kita satu, maju satu langkah lagi. Siap, maju, maju, maju teman-teman. Ketiga, kawan-kawanku sekalian, sebentar lagi Bapak Polisi jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita keras menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah berpengalaman, yang telah datang dari berbagai penjuru wilayah. Katanya hebat dan martabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat martabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi maju. Satu langkah. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka pastikan, maka saksikan kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga kawan-kawan sekalian. Kaki ini tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan, kita
Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. Makanya itu. Kawan-kawan, kita mau satu komando. Dan kedua unit untuk selebrasi. Bakar fotonya. Untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. Tangkap Roger. Tangkap Gerung. Sekarang juga. Bakar Rocky Gerung. Lemas dia. Sekarang juga. Bakar. Selamat siang, terima kasih sejumlah organisasi masyarakat rasa di persimpangan BSS Hidung Kalimantan Timur. Masa ini disertai aksi pembakaran ban ya Tribuners dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain. Moncongnya ke depan, moncongnya ke depan ya, moncongnya dibalik ya. Ah, sip. Moncongnya dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Anginnya kemana-mana. teman-teman dari Nanti anginnya ke sini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang dikawal dengan Pak Dion dan kedua tentang Balikpapan yang dipotong dengan Pak Subiansa. Ya, Pak Subiansa, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman terutama pihak keamanan sama dari lantas Balikpapan dan Kapolsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama aplikasi terhadap media Balikpapan dan teman-teman supaya ini masalah yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus bersikap dengan tegas, kita harus memperjuangkan dengan tegas karena Kalimantan Timur Kalimantan Timur berada sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, terutama anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua ormas yang sudah hadir. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023.
Fadlizon mengakui memang Roky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Roky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Roky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadli. Namun, Fadli menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Roky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Roky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Roky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadli. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Roky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Roky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Roky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Roky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Roky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Roky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Roky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Roky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Roky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingan Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Roky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Roky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar, Roky Gerung. Karena Roky Gerung tidak ada di Indonesia. Apapun
sampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma R.I. Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Seperti pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini, kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini datang atas dasar kehadiran kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya, Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan, khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atau dasar kehadiran Jalan yang mana ada suatu kecacatan Marsma Wahyudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan, negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara liberal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Sepinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Massa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid.
Masa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya Elsuma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo ditolak, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-temanku sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Ya, kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Jika selama Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat Sampian, kami juga masyarakat di Sampian yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga Sampian. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan ini. Mundur Pak. Satu komando. Satu tujuan. Tak lantung untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih dipilih untuk merapat di depan pagar dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, teman-teman. Setuju? Maka dari itu, kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Merdeka! Merdeka!
Tahu bulan. Berteduh di bawah pohon. Ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat. Jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendongkrak pintu yang ada di depan, untuk menemui bupati yang tepat. Kita satu. Maju satu langkah lagi. Siap. Maju. Maju. Maju teman-teman. Sekalian sebentar lagi Bapak Polisi jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita keras menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah berkelasan, yang telah datang dari berbagai macam penjuru wilayah. Katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat kemartabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi maju. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka pastikan, maka saksikan, kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga kawan-kawan sekalian. Kakinya dari tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan, kita NKRI Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. Makanya itu. Kita semua satu komando. Jauh aja. Dan juga ini untuk selebrasi. Bakar fotonya, untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. bakar semuanya. Tangkap Gerung.
Rocky Gerung. Lemas dia. Sekarang juga. Bakar. Selamat siang sejumlah organisasi masyarakat rasa di persimpangan PSSI Dum Kalimantan Timur. Masa ini disertai aksi pembakaran ban ya Tribuners dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain anunya, lain. Moncongnya ke depan, moncongnya ke depan ya, moncongnya dibalik ya. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Terima kasih kepada Anginnya kemana-mana. teman-teman dari asap Anginnya kesini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang dikawal dengan Pak Dion dan ketua Kepala Balikpapan yang dipotong dengan Pak Subiansa. Ya, Pak Subiansa, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman terutama pihak keamanan sama dari lantas Balikpapan dan Kapolsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama aplikasi terhadap media Balikpapan dan teman-teman supaya ini demo masalah itu yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus bersikap dengan tegas, kita harus memperjuangkan dengan tegas karena Kalimantan Timur berada sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman terutama anggota-anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua ormas yang sudah hadir. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadly. Namun, Fadly menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadly. Ya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat
pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau Pak Rocky Gerung saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Rocky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Rocky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Rocky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Rocky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Rocky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Rocky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya secara seorang intelektual, seorang akademisi. Walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau Pak Rocky Gerung saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingen Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia untuk apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifudin. Jadi kita bisa lihat Tribuners untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma RS Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifudin. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Spingen ini tertutup oleh massa yang berkumpul.
seperti kita ketahui untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersahutan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini datang atas dasar kehadiran kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya, Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan, khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atas dasar kehadiran jalan yang mana ada suatu kecacatan Iswayudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan. Negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara liberal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Pinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Massa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Massa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya El Suma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat?
Untuk satu komando kawan-kawanku sekalian, diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tolol, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-teman sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Ya, kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Jika selama kepolisian menghormati kita, maka kita harus menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat Sampian, kami juga masyarakat di Sampian yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga Sampian. Sepakat kawan-kawan? Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan dulu. Mundur toh Pak. Satu komando. Satu tujuan. Tak lantung untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih ditunggu untuk merapat di depan pagar dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, teman-teman. Setuju? Maka dari itu, kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Berbeda! Berbeda! Tahu bulan. Itu ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendongkrak pintu yang ada di depan, untuk menemui bupati yang sopan. Kita satu, maju satu langkah lagi. Siap, maju, maju, maju teman-teman. Ayo, ketiga, untuk melarang Rocky Gerung. Satu lagi, satu lagi, satu, dua, alhamdulillah kawan-kawanku sekalian, sebentar lagi Bapak Polisi jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita keras menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk
Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah melaksanakan, yang telah datang dari berbagai macam penjuru wilayah. Katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat kebermartabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi maju. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka saksikan kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga dalam persaingan Kakinya dari tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan, kita NKRI makan oke. Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. Kita semua satu komando. Jauh aja. Dan juga ini untuk selebrasi. Bakar fotonya, untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. Angkat semuanya. Tangkap Rodero. Tangkap Rodero. Tangkap Gerung. Sekarang juga. Lemas dia. Sekarang juga. Bakar. Selamat sejumlah organisasi masyarakat rasa di persimpangan BSSC Dom Kalimantan Timur. Masa ini disertai aksi pembakaran ban ya Tribuners dengan
menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain anunya, lain. Moncongnya ke depan, moncongnya ke depan ya, moncongnya dibalik ya. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Terima kasih kepada Anginnya kemana-mana. teman-teman dari Indonesia Nanti anginnya ke sini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang dikembangkan dengan Pak Dion dan ketua Kepala Balikpapan yang dipotong dengan Pak Subiansa. Ya, Pak Subiansa, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman terutama pihak keamanan utama dari Lantas Balikpapan dan Kapolsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama apresiasi terhadap media Balikpapan dan teman-teman supaya ini kita untuk demo tanpa Rocky Gerung yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus bersikap dengan tegas, kita memperjuangkan dengan tegas karena Kalimantan Timur bukan Kalimantan Timur berada sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, terutama anggota-anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua ormas yang sudah hadir. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadly. Namun, Fadly menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadly. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Rocky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Rocky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Rocky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Rocky Gerung dinilai keliru.
Ia menambahkan, meski Rocky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Rocky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingen, Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia untuk apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifudin. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifudin News. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Spingen ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersahutan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini, kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini kata atas dasar kehadiran kawan-kawan
Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan, khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atau kasta kehadiran jalan yang mana ada suatu catatan Iswah Yudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan. Negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara liberal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Pinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Massa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Massa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya Elsuma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tolol, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-teman sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang.
Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Ya, kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Jika selama Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus juga menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat sampian, kami juga masyarakat di sampian yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga sampian. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan ini. Pak. Mundur toh, Pak. Satu komando. Satu tujuan. Ale-ale tak lampau untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih ditunggu untuk merapat di depan pagar. Dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, teman-teman. Setuju? Maka dari itu, kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Berbeda! Woi, tahu bulan. Wah, itu lah. Berteduh di bawah pohon. Ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat. Jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendobrak pintu yang ada di depan, untuk menemui bupati yang sopan. Kita satu. Maju satu langkah lagi. Siap. Maju. Maju. Maju teman-teman. Ayo. Ketiga. Kawan-kawanku sekalian, sebentar lagi Bapak Polisi jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita terus panas menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah berpanas-panasan, yang telah datang dari berbagai penjuru wilayah. Katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat kemartabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi maju. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka pastikan
maka saksikan kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang sebagai kawan-kawan sekalian. Kakinya dari tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan, kita NKRI makan oke. Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. Makanya itu. Kita nomor satu komando. Dan kedua unit untuk selebrasi. Bakar fotonya. Untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. Bakar semuanya. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap sekarang juga. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap sekarang juga. Tangkap Rocky Gerung. Lemas dia. Sekarang juga. Bakar. Selamat sejumlah organisasi masyarakat terlebih dahulu. rasa di persimpangan Prop dulu, Prop dulu. BSSC Dom Kalimantan Timur. Masa ini disertai aksi kebakaran ban ya Tribuners, dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain anunya, lain. Moncongnya ke depan, moncongnya ke depan ya, moncongnya dibalik ya. Ah, sip. Moncongnya dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Anginnya kemana-mana. teman-teman dari Nanti anginnya ke sini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang diketahui dengan Pak Dion dan ketua Kepala Balikpapan yang dipotongnya dengan Pak Subianta. Ya, Pak Subianta, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman terutama pihak keamanan sama dari lantas Balikpapan
dan laporkan proses yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama apresiasi terhadap media Balikpapan dan teman-teman supaya ini sekarang kita demo masalah Rocky Gerung yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus menyikapi dengan tegas, kita harus memperjuangkan dengan tegas karena Kalimantan Timur bukan Kalimantan Timur berada sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih keutamaan kepada teman-teman, terutama anggota-anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua ormas yang sudah hadir. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadly. Namun, Fadly menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadly. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Rocky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Rocky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Rocky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Rocky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Rocky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Rocky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai
akademisi, sebagai ahli filsafat. Baik, selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingen Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia yang kita hukum. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifudin. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifudin News. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Spingen ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini Tribuners. Pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini, kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini kata atas dasar kawan-kawan dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan, khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti. Jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif, karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atas dasar kehadiran jalan yang mana ada suatu catatan Marsma Wahyudi, tapi juga dari Jalan Sarifudin News. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan. Negara yang pro dengan regulasi.
Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara normal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Pinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Massa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Massa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya El Suma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tolol, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-temanku sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian. Ya, kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Kita selama Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus menghormati. Silakan satu komando. Silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat Sampian, kami juga masyarakat di Sampian yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga Sampian. Sepakat kawan-kawan?
Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan ini. Pak. Mundur toh, Pak. Satu komando. Jangan ale-ale tak lampau untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih di pinggir untuk merapat di depan pagar. Dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, teman-teman. Setuju? Maka dari itu, kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Merdeka! Woi, tahu bulan. Wah, itu Ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendongkrak pintu yang ada di depan, untuk menemui bupati yang sopan. Kita satu, maju satu langkah lagi. Siap, maju, teman-teman. Ketiga, sekalian, sebentar lagi Bapak Presiden jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita terus paras menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah datang, yang telah datang dari berbagai macam penjuru katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat kebermartabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi, maju. Satu langkah. Satu langkah. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka pastikan, maka saksikan kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang sebagai kawan-kawan sekalian. Kakinya dari tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan, kita NKRI
Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. Makanya itu. Kita nomor satu komando. Dan juga ini untuk selebrasi. Bakar-bakaran fotonya. Untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. Angkat semuanya. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Gerung. Sekarang juga. Tangkap Rocky Gerung. Lemas dia. Sekarang juga. Bakar. Selamat sejumlah Ya, dipersilakan organisasi ketua silat barangkali membahas terlebih dahulu. rasa di persimpangan Prop dulu, ketua Prop dulu. BSS Hidung Kalimantan Timur. Masa ini disertai aksi pembakaran ban ya Tribuners dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain anunya, lain. Moncongnya di depan, moncongnya di depan ya, moncongnya dibalik ya. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Terima kasih kepada Anginnya kemana-mana. teman-teman dari Nanti anginnya ke sini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang diketahui dengan Pak Dion dan ketua Kepala Balikpapan yang dipotongnya dengan Pak Subianta. Ya, Pak Subianta, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman terutama pihak keamanan sama dari lantas Balikpapan dan Kapolsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama aplikasi terhadap media Balikpapan dan teman-teman supaya ini yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus bersikap dengan tegas, kita harus memperjuangkan dengan tegas karena Kalimantan Timur bukan Kalimantan Timur berada sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, terutama anggota-anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua ormas yang sudah hadir. Fadli Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadli Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadli Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023.
Fadly Zon mengakui memang Roky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Roky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Roky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadly. Namun, Fadly menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Roky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Roky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Roky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadly. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Roky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Roky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Roky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Roky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Roky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Roky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Roky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Roky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Roky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Baik, selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingen, Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Roky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Roky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Penjarakan, bakar, Roky Gerung. Karena Roky Gerung tidak ada di Indonesia apapun yang disampaikan itu penghinaan,
kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma RS Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di Kota Balikpapan. Namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini kata atas dasar kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya, Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan, khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atau dasar keadilan Jalan yang mana ada suatu kecacatan Wahyudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan, negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara liberal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawan. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Sepinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Massa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Massa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara.
Koordinator aksi Rojaya Elsuma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tolol, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-teman sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Kita selama Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat Sampian, kami juga masyarakat di Sampian yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga Sampian. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan dulu. Mundur top Pak. Satu komando. Satu tujuan. Tak lantung untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih ditunggu untuk merapat di depan pagar dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, teman-teman. Setuju? Maka dari itu, kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Berbeda! Woi, tahu bulan. Wah, itu. Untuk teman-teman
Ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendongkrak pintu yang ada di depan, untuk menemui bupati yang tepat. Kita satu, maju satu langkah lagi. Siap, maju, maju, teman-teman. Ayo, ketiga, untuk melarang Rocky Gerung. Satu lagi, satu, dua, kawan-kawanku sekalian, sebentar lagi Bapak Polisi jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita keras panas menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah yang telah datang dari berbagai macam penjuru wilayah. Katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat bermartabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi maju. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka pastikan, maka saksikan, kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga kawan-kawan sekalian. Kakinya dari tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan, kita NKRI Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. Makanya itu. Semua satu komando. Jauh aja. Dan juga ini untuk selebrasi. Bakar-bakaran fotonya, untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. Angkat semuanya. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Gerung. Sekarang juga. Tangkap Rocky Gerung. Lemas dia. Sekarang juga.
Selamat kontribusi sejumlah organisasi masyarakat rasa di persimpangan Besesidung Kalimantan Timur. Rasa ini disertai aksi pembakaran ban ya Tribuners dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain anunya, lain. Moncongnya ke depan, moncongnya ke depan ya, moncongnya dibalik ya. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Anginnya kemana-mana. teman-teman dari Indonesia. Anginnya ke sini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang dikembangkan dengan Pak Dion dan ketua kepala Balikpapan yang dipotongnya dengan Pak Subiansa. Ya, Pak Subiansa, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman terutama pihak keamanan sama dari lantas Balikpapan dan Kapolsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama apresiasi terhadap media Balikpapan dan teman-teman supaya ini kita demo masalah itu yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus bersikap dengan tegas, kita memperjuangkan dengan tegas karena Kalimantan Timur berada sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, terutama anggota-anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua ormas yang sudah hadir. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadly. Namun, Fadly menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadly. Ya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat
pengarahan-pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Roky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Roky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Roky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Roky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Roky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Roky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Roky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Roky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Baik, selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingen, Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Roky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Roky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Penjarakan, bakar, Roky Gerung. Karena Roky Gerung tidak ada di Indonesia yang kita hukum. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Spingen ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners.
daripada atraksi unjuk rasa pada umumnya. Jadi mereka bersahutan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini datang atas dasar kehadiran kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atas dasar kehadiran jalan yang mana ada suatu Mas Iswayudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan. Negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara normal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Pinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Massa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Massa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya Elsuma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tolol, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat
respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-teman sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Ya, kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Jika selama Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat Sampian, kami juga masyarakat di Sampian yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga Sampian. Sepakat kawan-kawan? Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan dulu. Mundur toh Pak. Satu komando. Satu tujuan. Tak lantung untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih ditunggu untuk merapat di depan pagar. Dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, sahabat. Setuju? Maka dari itu, kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Berbeda! Tahu bulan. Itu juga. Ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat. Jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendobrak pintu yang ada di depan, untuk menemui Bupati yang sopan. Kita satu. Maju satu langkah lagi. Siap. Maju. Maju. Maju teman-teman. Ketika sekalian, sebentar lagi Bapak Polisi jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita terus panas menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah datang, yang telah datang dari berbagai macam penjuru wilayah. Katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat
maka pastikan, saksikan kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Jambi sebagai dalam persaingan. Kakinya dari tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan, kita NKRI makan oke. Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. Kawan-kawan, satu komando. Dan juga ini untuk selebrasi. Bakar-bakaran fotonya. Untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. Angkat semuanya. Tangkap Rodero. Tangkap Rodero. Tangkap Gerung. Sekarang juga. Lemasnya. Sekarang juga. Bakar. Selamat dari sejumlah organisasi masyarakat rasa di persimpangan BSSC Dom Kalimantan Timur. Masa ini disertai aksi pembakaran ban ya Tribuners, dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain anunya, lain. Moncongnya ke depan, moncongnya di depan ya, moncongnya dibalik ya. Nah, sip. Moncongnya dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada anginnya kemana-mana. Teman-teman dari rumah Nanti anginnya ke sini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang diketahui dengan Pak Dion dan Ketua Kepala Balikpapan yang dipotongnya dengan Pak Subiansa. Ya, Pak Subiansa, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman terutama pihak keamanan sama
bersama dari Lantas Balikpapan dan kapolsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama apresiasi terhadap media-media Balikpapan dan teman-teman supaya ini kita untuk demo masalah itu yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus bersikap dengan tegas, kita memperjuangkan dengan tegas karena Kalimantan Timur berada sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, terutama anggota-anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua ormas yang sudah hadir. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadly. Namun, Fadly menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadly. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Rocky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Rocky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Rocky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Rocky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Rocky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Rocky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat
pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingen, Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia yang bisa hukum. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Spingen ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Jadi pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini, kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini datang atas dasar kawan-kawan dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya, Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan, khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti. Jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif, karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atas dasar kehadiran jalan yang mana ada suatu kecacatan Eris Wahyudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus.
Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan, negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara normal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawan. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Pinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Massa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Massa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya Elsuma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tolol, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-teman sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Ya, kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Kita telah Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat sampian, kami juga masyarakat di sampian yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka
maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga sampean. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan ini. Pak. Mundur toh, Pak. Satu komando. Tak langsung untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih dipilih untuk merapat di depan pagar dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, sahabat. Setuju? Maka dari itu, kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Berbeda! Woi, tahu bulan. Ayo Ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendongkrak pintu yang ada di depan, untuk menemui bupati yang sopan. Kita satu, maju satu langkah lagi. Siap, maju, maju, maju teman-teman. Ketiga, kawan-kawanku sekalian, sebentar lagi Bapak Presiden jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita keras menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah datang, yang telah datang dari berbagai penjuru katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat kebermartabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi maju. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka pastikan, maka saksikan kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga kawan-kawan sekalian. Kaki ini tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan, kita
Akar makanya itu. Satu komando. Dan juga ini untuk selebrasi. Bakar fotonya. Untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. Bakar semuanya. Tangkap Roderung. Tangkap Roderung. Tangkap Gerung. Sekarang juga. Bakar Rocky Gerung. Lemas dia. Sekarang juga. Bakar. Selamat sejumlah organisasi masyarakat rasa di persimpangan BSS Hidung Kalimantan Timur. Rasa ini disertai aksi pembakaran ban ya Tribuners dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain. Moncongnya di depan, moncongnya di depan ya, moncongnya dibalik ya. Ah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anginnya kemana-mana. teman-teman dari Lanjut anginnya ke sini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang dikawal dengan Pak Dion dan kedua tentang Balikpapan yang dipotongnya dengan Pak Subiansa. Ya, Pak Subiansa, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman terutama pihak keamanan sama dari lantas Balikpapan dan Kapolsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama aplikasi terhadap media-media Balikpapan dan teman-teman supaya ini kita demo masalah Rocky Gerung yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus bersikap dengan tegas, kita harus menyuarakan dengan tegas karena Kalimantan Timur bukan Kalimantan Timur berada sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, terutama anggota-anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua ormas yang sudah hadir. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya.
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadli. Namun, Fadli menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadli. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Rocky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Rocky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Rocky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Rocky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Rocky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Rocky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingan Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan.
bersama-sama ya, bersama-sama kita menuntut Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma RS Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di Kota Balikpapan. Namun memang untuk hari ini tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini datang atas dasar kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya, Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan, khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atau kasar kehadiran Jalan yang mana ada suatu kecacatan RS Wahyudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan, negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara liberal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Sepinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Massa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Massa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara.
Koordinator aksi Rojaya Elsuma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tolol, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-temanku sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Ya, kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Jika selama Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat Sampian, kami juga masyarakat di Sampian yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga Sampian. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan dulu. Mundur Pak. Satu komando. Satu tujuan. Tak lantung untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih dipilih untuk merapat di depan pagar dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, teman-teman. Setuju? Maka dari itu, kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Berbeda! Berbeda! Tahu bulan. Untuk teman-teman
mohon, ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendongkrak pintu yang ada di depan, untuk menemui bupati yang sopan. Kita satu, maju satu langkah lagi. Siap, maju, maju, teman-teman. Ayo, kita untuk melarang Rocky Gerung. Satu lagi, satu lagi, satu, dua, tiga, maju. Kawan-kawanku sekalian, sebentar lagi Bapak Polisi jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita keras menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah berkalasan, yang telah datang dari berbagai macam penjuru wilayah. Katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat bermartabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi, maju. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka saksikan kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga kawan-kawanku sekalian. Kakinya dari tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan, kita NKRI Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. Makanya itu. Kita semua satu komando. Jauh aja. Dan juga ini untuk selebrasi. Bakar-bakaran fotonya, untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. Semuanya.
selamat kontribusi sejumlah organisasi masyarakat rasa di persimpangan BSSIDUM Kalimantan Timur. Rasa ini disertai aksi pembakaran ban ya Tribuners dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain anunya, lain. Moncongnya ke depan, moncongnya ke depan ya, moncongnya dibalik ya. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Terima kasih kepada Anginnya kemana-mana. teman-teman dari Indonesia, Anginnya ke sini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang dikembangkan dengan Pak Dion dan ketua Kepala Balikpapan yang dipotongnya dengan Pak Subiansa. Ya, Pak Subiansa, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman terutama pihak keamanan sama dari lantas Balikpapan dan Kapolsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama apresiasi terhadap media Balikpapan dan teman-teman supaya ini kita demo masalah itu yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus bersikap dengan tegas, kita memperjuangkan dengan tegas karena Kalimantan Timur berada sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, terutama anggota-anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua ormas yang sudah hadir. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadly. Namun, Fadly menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadly. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
Polemik yang menjerat pengamat politik Roky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Roky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Roky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Roky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Roky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Roky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Roky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Roky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingen Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Roky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Roky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar Roky Gerung. Karena Roky Gerung tidak ada di Indonesia untuk apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifudin. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifudin News. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Spingen ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini Tribuners. Jadi pada
atraksi unjuk rasa pada umumnya. Jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini kata atas dasar kehadiran kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atas dasar kehadiran jalan yang mana ada suatu kecacatan Iswayudi, tapi juga dari Jalan Sarifudin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan. Negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara normal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Pinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Massa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Massa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya Elsuma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tolol, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia,
respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-teman sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Ya, kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Kita selama Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat Sampian, kami juga masyarakat di Sampian yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga Sampian. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan ini. Pak. Mundur toh, Pak. Satu komando. Satu tujuan. Jangan ale-ale dalam tong untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih dipikir untuk merapat di depan pagar. Dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, teman-teman. Setuju? Maka dari itu, kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Merdeka! Woi, tahu bulan. Wah, itu curah. Untuk teman-teman yang masih ada di berteduh di bawah pohon, ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendobrak pintu yang ada di depan, untuk menemui Bupati yang sopan. Kita satu, maju satu langkah lagi. Siap, maju, maju, maju teman-teman. Tidak mau, untuk melarang Rocky Gerung. Madura ini satu, satu, dua, tiga, maju. Kawan-kawanku sekalian, sebentar lagi Bapak Polisi jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita telah panas menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah berpanasan, yang telah datang dari berbagai penjuru wilayah. Katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat bermartabatan sama sekali. Saya minta
hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka pastikan, maka saksikan kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang sebagai kawan-kawan sekalian. Kakinya dari tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan, kita NKRI makan oke. Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. Makanya itu. Kita semua satu komando. Dan juga ini untuk selebrasi. Bakar fotonya. Untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. Tangkap Roger. Tangkap Gerung. Sekarang juga. Lemas dia. Sekarang juga. Bakar. Selamat siang dari sejumlah organisasi masyarakat rasa di persimpangan BSSC Dom Kalimantan Timur. Masa ini disertai aksi pembakaran ban ya Tribuners, dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain anunya, lain. Moncongnya ke depan, moncongnya ke depan ya, moncongnya dibalik ya. Ah, sip. Moncongnya dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada anginnya kemana-mana. Teman-teman dari Nanti anginnya ke sini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang diketahui dengan Pak Dion dan Ketua Kepala Balikpapan yang dipotongnya dengan Pak Subianta. Ya, Pak Subianta, tolong silakan maju ke depan. Yang
keamanan sama dari lantas Balikpapan dan kapolsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama apresiasi terhadap media Balikpapan dan teman-teman supaya ini demo masalah Roky Gerung yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus bersikap dengan tegas, kita harus memperjuangkan dengan tegas karena Kalimantan Timur bukan Kalimantan Timur berada sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, terutama anggota-anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua ormas yang sudah hadir. Fadlizon ikut bela Jokowi, tuding Roky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Roky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadlizon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadlizon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadlizon mengakui memang Roky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Roky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Roky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadli. Namun, Fadli menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Roky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Roky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Roky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadli. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Roky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Roky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Roky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Roky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Roky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Roky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Roky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Roky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat
pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Sepinggan, Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Jadi pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini datang atas dasar kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya, Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan, khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti. Jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif, karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atas dasar keadilan jalan ada suatu kecacatan Marsma Wahyudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus. Republik Indonesia adalah
kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara liberal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan? Negara kita demokrasi kawan-kawan. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Pinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Massa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Massa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya Elsuma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tolol, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung dendam. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-teman sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Kita selama Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus juga menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat Sampian, kami juga masyarakat di Sampian, harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga Sampian. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Pemerintah kena mundur kena.
Ikut arahan ini. Mundur stop, Pak. Satu komando. Tak langsung untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan, kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih di pinggir untuk merapat di depan pagar dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, sahabat. Setuju? Maka dari itu, kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Merdeka! Merdeka! Woi, tahu bulan. Woi, cucu. Berteduh di bawah pohon. Ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendongkrak pintu yang ada di depan, untuk menemui bupati yang sopan. Kita satu, maju satu langkah lagi. Siap, maju, maju, teman-teman. Maju, kawan-kawanku sekalian, sebentar lagi Bapak Presiden jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita keras menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah berkata-kata, yang telah datang dari berkata-kata menjorong katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat bermartabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi, maju. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka pastikan, maka saksikan kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga kawan-kawan sekalian. Kaki ini dari tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan, kita NKRI bakar oke.
Jangan kita kumpul di sini. Agar makanya itu. Semua satu komando. Dan juga ini untuk selebrasi. Bakar fotonya. Untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. Bakar semuanya. Tangkap Roger. Tangkap Roger. Tangkap Roger. Sekarang juga bakar Rocky Gerung. Lemas dia. Sekarang juga bakar. Selamat sejumlah organisasi masyarakat rasa di persimpangan PSSI Dom Kalimantan Timur. Masa ini disertai aksi pembakaran ban ya Tribuners dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain anunya, lain. Moncongnya ke depan, moncongnya ke depan ya, moncongnya dibalik ya. Ah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Terima kasih kepada Anginnya kemana-mana. teman-teman dari Indonesia, Anginnya ke sini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang dikawal dengan Pak Dion dan ketua Kepala Balikpapan yang dipotong dengan Pak Subiansa. Ya, Pak Subiansa, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman terutama pihak keamanan sama dari lantas Balikpapan dan Kapolsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama aplikasi terhadap media Balikpapan dan teman-teman supaya ini masalah yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus bersikap dengan tegas, kita memperjuangkan dengan tegas karena Kalimantan Timur sudah ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, terutama anggota-anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua humas yang sudah hadir. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun.
Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadli. Namun, Fadli menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadli. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Rocky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Rocky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Rocky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Rocky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Rocky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Rocky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Selamat pagi menjelang siang, terima kasih bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingan, Tribun. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Rocky Gerung tidak ada di Indonesia. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita
melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma R.S. Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus, karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini datang atas dasar kehadiran kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya, Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan, khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atau dasar kehadiran Jalan yang mana ada suatu kecacatan R.S. Wahyudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan, negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara liberal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan? Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Sepinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Massa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Massa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya El Suma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa.
Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Roky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo ditolak, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Roky Gerung gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-temanku sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Ya, kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Kita selama Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat Sampian, kami juga masyarakat di Sampian, harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga Sampian. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan ini. Mundur to, Pak. Satu komando. Satu tujuan. Tak lantung untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih dipilih untuk merapat di depan pagar dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, teman-teman. Setuju? Maka dari itu, kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Berbeda! Berbeda! Woi, tahu bulan. Wah, cucu. Untuk teman-teman masih ada di berteduh di bawah pohon. Ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat. Jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendongkrak pintu yang ada di depan, untuk menemui Bupati
satu. Maju betul lagi. Siap. Maju. Maju. Maju teman-teman. Maju. Untuk melarang Rocky Gerung. Satu lagi. Satu. Dua. Tahan dulu kawan-kawanku sekalian, sebentar lagi. Bapak polisi jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita keras panas menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah berkata-kata, yang telah datang dari berkata-kata mendorong katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat bermartabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi maju. Satu langkah. Satu langkah. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka saksikan kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga kawan-kawanku sekalian. Kakinya dari tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan, kita NKRI Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. Makanya itu. Semua satu komando. Jauh aja. Dan juga ini untuk selebrasi. Bakar-bakaran fotonya, untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. Angkat semuanya. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Gerung. Sekarang juga. Tangkap Rocky Gerung. Lemas dia. Sekarang juga. Bakar.
Selamat kontribusi sejumlah organisasi masyarakat rasa di persimpangan BSC Dom Kalimantan Timur. Rasa ini disertai aksi pembakaran ban ya Tribuners dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain anunya, lain. Moncongnya ke depan, moncongnya ke depan ya, moncongnya dibalik ya. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Anginnya kemana-mana. teman-teman dari Indonesia. Anginnya ke sini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang dikembangkan dengan Pak Dion dan ketua kepala Balikpapan yang dipotongnya dengan Pak Subiansa. Ya, Pak Subiansa, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman terutama pihak keamanan sama dari lantas Balikpapan dan kapolsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama apresiasi terhadap media Balikpapan dan teman-teman supaya ini demo masalah itu yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus bersikap dengan tegas, kita memperjuangkan dengan tegas karena Kalimantan Timur berada sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman terutama anggota-anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua ormas yang sudah hadir. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadly. Namun, Fadly menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadly. Ya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat
pengarahan-pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Roky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Roky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Roky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Roky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Roky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Roky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Roky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Roky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingen Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Roky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Roky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar, Roky Gerung. Karena Roky Gerung tidak ada di Indonesia yang kita hukum. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifudin. Jadi kita bisa lihat Tribuners untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifudin. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Spingen ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini Tribuners.
daripada atraksi unjuk rasa pada umumnya. Jadi mereka bersahutan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini datang atas dasar kehadiran kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan, khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atau dasar kehadiran jalan yang mana ada suatu kecacatan Iswa Yudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan. Negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara normal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Pinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Massa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Massa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya Elsuma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tolol, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku
respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-teman sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian, kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan, silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Kita selama Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat Sampian, kami juga masyarakat di Sampian yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga Sampian. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan ini. Mundur toh Pak. Satu komando. Satu tujuan. Tak langsung untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih dipinggir untuk merapat di depan pagar. Dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, teman-teman. Setuju? Maka dari itu, kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Merdeka! Tahu bulan. Itu Ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendongkrak pintu yang ada di depan, untuk menemui Bupati yang sopan. Kita satu, maju satu langkah lagi. Siap, maju, maju, teman-teman. Ketika sekalian, sebentar lagi Bapak Polisi jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita terus panas menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah berpanas-panasan, yang telah datang dari berbagai penjuru wilayah. Katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat bermartabatan sama sekali.
sekali. Saya minta satu langkah lagi maju. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka saksikan kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga dalam keadaan Kakinya dari tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan kita NKRI bakar oke. Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. Kawan-kawan, satu komando. Dan kedua unit untuk selebrasi. Bakar-bakaran fotonya. Untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. Bakar semuanya. Tangkap Rodero. Tangkap Rodero. Tangkap sekarang juga. Lemasnya sekarang juga. Bakar. Selamat sejumlah organisasi masyarakat rasa di persimpangan BSSC Dom Kalimantan Timur. Masa ini disertai aksi pembakaran ban ya Tribuners, dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain. Moncongnya ke depan, moncongnya ke depan ya, moncongnya dibalik ya. Nah, sip. Moncongnya dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada anginnya kemana-mana. Teman-teman dari rumah asap. Anginnya ke sini lagi. Pak Yudi dan PDKT
Balikpapan yang dipotongin dengan Pak Subianto. Ya. Pak Subianto, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman terutama pihak keamanan sama dari lantas Balikpapan dan kapolsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama apresiasi terhadap media Balikpapan dan teman-teman supaya ini yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus bersikap dengan tegas, kita memperjuangkan dengan tegas karena Kalimantan Timur bukan Kalimantan Timur berada sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, terutama anggota-anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua ormas yang sudah hadir. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadly. Namun, Fadly menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadly. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Rocky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Rocky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Rocky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Rocky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Rocky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Rocky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya secara seorang intelektual, seorang akademisi
walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Sepinggan, Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia untuk apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini, kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan, tapi hari ini datang atas dasar kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya, Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan, khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada. Oke kawan-kawanku,
kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari kawan-kawanku, hari ini kita atas dasar kehadiran jalan berkumpul yang mana ada suatu kecacatan Mas Wahyudi, tapi juga dari Jalan Sarifudin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan. Negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara normal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Pinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Mama Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Massa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Massa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya Elsuma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tolol, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-teman sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Ya, kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Kita telah Bapak kepolisian menghormati kita. Maka kita harus menghormati
lagi. Silakan satu mundur. Silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin karena kami juga rakyat sampean, kami juga masyarakat di sampean yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga sampean. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan ini. Mundur toh Pak. 1,2. Ale-ale tak lampau untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih dipilih untuk merapat di depan padang dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, teman-teman. Setuju? Maka dari itu, kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Merdeka! 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 Woi, tahu bulan. Ayo Ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendobrak pintu yang ada di depan, untuk menemui bupati yang sama. Kita satu, maju satu langkah lagi. Siap, maju, maju, maju teman-teman. Ketika kawan-kawanku sekalian, sebentar lagi Bapak Presiden jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita terus panas menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah datang, yang telah datang dari berbagai penjuru wilayah katanya hebat dan martabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat dan martabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi maju. Satu langkah. Satu langkah. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka pastikan, maka saksikan kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga kawan-kawan sekalian. Kaki ini tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners.
melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan kita NKRI makan oke. Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. Makanya itu. Kita semua satu komando. Dan juga unit untuk selebrasi. Bakar fotonya. Untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. Bakar semuanya. Tangkap Roderup. Tangkap Roderup. Tangkap Gerung. Sekarang juga. Bakar Rocky Gerung. Lemas dia. Sekarang juga. Bakar. Selamat siang dari sejumlah organisasi masyarakat rasa di persimpangan BSSC Dom Kalimantan Timur. Rasa ini disertai aksi pembakaran ban ya, Tribuners, dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikirnya ke depan. Lain. Moncongnya di depan, moncongnya di depan ya, moncongnya dibalik ya. Ah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Anginnya kemana-mana. teman-teman dari Anginnya ke sini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang dikelola dengan Pak Dion dan ketua Kepala Balikpapan yang dipotongnya dengan Pak Subiansa. Ya, Pak Subiansa, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman terutama pihak keamanan utama dari Lantas Balikpapan dan Kapolsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama terhadap media Balikpapan dan teman-teman supaya ini yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Kita harus bersikap dengan tegas, kita harus menyuarakan dengan tegas karena Kalimantan Timur bukan Kalimantan Timur berada sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur.
Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadly. Namun, Fadly menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadly. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Rocky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Rocky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Rocky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Rocky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Rocky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu, Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Rocky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingan Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang
Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar. Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia untuk apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di Kota Balikpapan. Namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini Tribuners. Seperti pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini datang atas dasar kehadiran kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atas dasar kehadiran jalan yang mana ada suatu kecacatan Marsma Wahyudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan, negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara normal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawan. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Sepinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang.
Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Massa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Massa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya Elsuma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tolol, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung dendam. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-temanku sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Kawan-kawan semua, saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Kita selama Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu, kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat Sampian, kami juga masyarakat di Sampian yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga Sampian. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan ini. Mundur toh Pak. Satu komando. Satu tujuan. Tak lampau untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih dipilih untuk merapat di depan pagar. Dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, sahabat. Setuju? Maka dari itu kami dari
untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Berbeda! Berbeda! Tahu bulan. Loh. Untuk berteduh di bawah pohon. Ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat. Jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendongkrak pintu yang ada di depan, untuk menemui bupati yang sopan. Kita satu. Maju satu langkah lagi. Siap. Maju. Maju. Maju teman-teman. Sekalian sebentar lagi Bapak Presiden jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita keras panas menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah berpanasan, yang telah datang dari berbagai penjuru katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat bermartabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi maju. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka pastikan, maka saksikan kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga kawan-kawan sekalian. Kakinya dari tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan, kita NKRI Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. Makanya itu. Kita semua satu komando. Dan juga ini untuk selebrasi. Bakar fotonya.
Masih habis sudah ya. Tangkap semuanya. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Gerung. Sekarang juga. Bakar Rocky Gerung. Lemas dia. Sekarang juga. Bakar. Selamat sejumlah organisasi masyarakat rasa di persimpangan BSSI Dom Kalimantan Timur. Rasa ini disertai aksi pembakaran ban ya Tribuners dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain. Moncongnya ke depan, moncongnya ke depan ya, moncongnya dibalik ya. Ah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anginnya kemana-mana. teman-teman dari asap Anginnya ke sini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang dikawal dengan Pak Dion dan semua kepala Balikpapan yang dipotong dengan Pak Subiansa. Ya, Pak Subiansa, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman terutama pihak keamanan sama dari lantas Balikpapan dan Kapolsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama aplikasi terhadap media Balikpapan dan teman-teman supaya ini untuk demo masalah yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus menyikapi dengan tegas, kita harus memperjuangkan dengan tegas karena Kalimantan Timur berada sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, terutama anggota-anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua humas yang sudah hadir. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadly. Namun, Fadly menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadly.
Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Rocky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Rocky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Rocky Gerung yang diduga bernada hinaan. Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Rocky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Rocky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Rocky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Selamat pagi menjelang siang, terima kasih bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingan, Tribun. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri
dari Jalan Marsma RS Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di Kota Balikpapan. Namun memang untuk hari ini tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini kata atas dasar kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya, Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan, khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atas dasar kehadiran Jalan yang mana ada suatu kecacatan RS Wahyudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan, negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara liberal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Sepinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Massa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Massa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya Elsuma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.
kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo ditolak, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung Gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-teman sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan merapat ke pagar pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Ya, kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Kita selama Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat Sampian, kami juga masyarakat di Sampian yang harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga Sampian. Sepakat kawan-kawan? Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan dulu. Mundur top Pak. Satu komando. Satu tujuan. Ale tak lantung untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih dipilih untuk merapat di depan pagar dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, teman-teman. Setuju? Maka dari itu kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Berbeda! Berbeda! Tahu bulan. Itu curah. Untuk teman-teman yang masih ada di berteduh di bawah pohon, ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendongkrak pintu yang ada di depan, untuk menemui bupati yang tepat. Kita satu, maju satu langkah lagi. Siap, maju, maju, teman-teman. Ketiga, untuk melarang Rocky Gerung. Satu,
sekalian sebentar lagi. Bapak polisi jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita keras panas menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah datang, yang telah datang dari berbagai macam penjuru wilayah katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat bermartabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi maju. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam hitungan beberapa menit lagi belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka pastikan, maka saksikan, kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga kawan-kawan sekalian. Kakinya dari tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan, kita NKRI Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. Makanya itu. Kawan-kawan satu komando. Jauh aja. Dan juga ini untuk selebrasi. Bakar-bakaran fotonya, untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. Angkat semuanya. Tangkap Brodero. Tangkap Brodero. Tangkap Gerung. Sekarang juga. Lemas dia. Sekarang juga. Bakar. Selamat siang dari sejumlah organisasi masyarakat rasa di persimpangan BSSC Dom Kalimantan Timur.
masa ini disertai aksi pembakaran ban ya Tribuners dengan menyuarakan tuntutan untuk menangkap Rocky Gerung. Pikir ke depan. Lain anunya, lain. Moncongnya ke depan, moncongnya ke depan ya, moncongnya dibalik ya. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Terima kasih kepada Anginnya kemana-mana. teman-teman sama dari Mas Indonesia, Anginnya kesini lagi. Pak Yudi dan PDKT yang dikembangkan dengan Pak Dion dan ketua kepala Balikpapan yang dipotongnya dengan Pak Subiansa. Ya. Pak Subiansa, tolong silakan maju ke depan. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman terutama pihak keamanan sama dari lantas Balikpapan dan kapolsek yang ada di Polres Balikpapan. Terima kasih terutama apresiasi terhadap media Balikpapan dan teman-teman supaya ini demo masalah itu yang telah menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus menyikapi dengan tegas, kita harus memperjuangkan dengan tegas karena Kalimantan Timur bukan Kalimantan Timur berada sebagai ibu kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih terutama kepada teman-teman terutama anggota-anggota yang sudah bersedia hadir dan ketua ormas yang sudah hadir. Fadly Zon ikut bela Jokowi, tuding Rocky Gerung berlebihan hina Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sependapat dengan Prabowo Subianto mengenai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bajingan tolol. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Mungkin diksinya yang mungkin dianggap berlebihan, kata Fadly Zon saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Fadly Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Fadly Zon mengakui memang Rocky Gerung merupakan sosok yang kritis terhadap siapapun. Kita tahu Pak Rocky Gerung seorang yang saya kira latar belakang memang kritis dan bisa menyerang dan mengena ke siapa saja, ujarnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI ini pun menganggap Rocky sebagai pernak-pernik demokrasi di tanah air. Saya kira bukan hanya kritik ke Pak Jokowi, kemana saja kok, termasuk juga kepada kawan-kawan, ucap Fadly. Namun, Fadly menuturkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa pernyataan Rocky merupakan hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi berjiwa besar, menurut saya hal ini mungkin ya terserah, apa perlu dibesar-besarkan, ungkapnya. Kendati demikian, dia berpendapat bahwa sosok kritis seperti Rocky juga sangat dibutuhkan. Kadang-kadang demokrasi butuh juga kebisingan, kadang-kadang. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Saya kira memang perlu channel, atau mungkin channelnya harus proper, tuturnya. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung saya kira satu bagian dari itu. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing, sambung Fadly. Ya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Polemik yang menjerat pengamat politik Rocky Gerung turut ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menduga Rocky Gerung saat itu tengah emosional sehingga bertindak gegabah hingga menyebut Presiden Jokowi menggunakan kalimat yang tak etis. Prabowo membela Presiden Joko Widodo dari kritikan Rocky Gerung yang diduga bernada hinaan.
Hal ini diungkapkan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus 2023. Sebagai seorang akademisi, pernyataan Roky Gerung dinilai keliru. Ia menambahkan, meski Roky memiliki pandangan yang ia yakini benar, namun tak bisa menggunakan kata-kata yang tak pantas. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menegaskan keputusan yang diambil Presiden untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Diketahui, buntut pernyataannya itu Roky Gerung dilaporkan oleh sejumlah masyarakat. Total ada 20 LP yang diterima kepolisian terkait dugaan penghinaan Roky terhadap Jokowi. Meski demikian, akademisi itu menyatakan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk pribadi Jokowi, melainkan kebijakannya. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi saya kira beliau, Pak Roky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingen Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Roky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Roky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Penjarakan, bakar, Roky Gerung. Roky Gerung tidak ada di Indonesia. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifudin. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifudin. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Spingen ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini Tribuners. Jadi pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa
hari ini kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini kata atas dasar kehadiran kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atau dasar kehadiran jalan yang mana ada suatu catatan Iswa Yudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan, negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara liberal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan? Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Pinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reporter Muhammad Zain Rahmatullah, selamat siang. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Rocky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Masa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Masa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya El Suma mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Kawan-kawanku sekalian yang masih berada di sana, yang merasa masih dalam satu barisan dengan kita, mari kita rapatkan barisan untuk memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Namun sebelum itu, kita tetap satu komando. Sepakat? Kita tetap satu komando, kawan-kawanku sekalian. Diam bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyuarakan suatu kebaikan. Maka atas pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo ditolak, jika ingin mendengarkan respon dari kita selaku rakyat Indonesia, respon dari kita selaku rakyat Madura, respon dari kita selaku pemuda Madura, maka jawaban kita adalah Rocky Gerung gendong. Ya kawan-kawan, namun sebelum itu teman-temanku sekalian, saya minta untuk teman-teman yang masih berada di luar barisan untuk tetap satu komando dan
pemerintah Kabupaten Sampang, karena sebentar lagi kita akan memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Dan saya harap untuk Bapak Polisi yang saya hormati untuk tidak menghalangi kami, karena gedung itu gedung yang ditempati oleh Bapak Selamat Haji Junaidi itu merupakan gedung kami juga. Maka kita berhak untuk masuk ke dalam. Sepakat kawan-kawan sekalian? Kawan-kawan semua saudara-saudaraku, silakan satu komando, satu tujuan. Silakan mundur 3 langkah terlebih dahulu. Mundur 3 langkah terlebih dahulu. Oke, mundur. Kita selama Bapak kepolisian menghormati kita, maka kita harus menghormati. Silakan satu komando, silakan mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi dalam waktu dekat, jika Bapak Bupati yang terhormat tetap tidak menemui kami, jangan salahkan kami Bapak. Kami mohon izin, karena kami juga rakyat Sampian, kami juga masyarakat di Sampian, harus ditemui dan juga harus difasilitasi. Kalau Bapak terus menghindar dan bersembunyi, maka katakan bahwasanya kita bisa dikatakan tidak dianggap sebagai warga Sampian. Sepakat kawan-kawan? Pemerintah kena mundur kena. Ikut arahan dulu. Mundur top Pak. Satu komando. Satu tujuan. Tak lantung untuk merapat ke depan. Untuk merapat ke depan. Kita menyambut baik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk menemui kita, untuk menemui masa aksi. Jadi yang masih dipilih untuk merapat di depan pagar dan tegaskan kembali bahwa kita tidak mau jika bukan Bupati atau Wakil Bupati Sampang yang menemui kita, sahabat. Setuju? Maka dari itu kami dari Gerakan Pemuda Sampang dan seluruh elemen masa aksi untuk meminta dengan hormat Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang untuk keluar berpadas-padasan bersama kita. Maka jika kalau kita tidak ditemui oleh Bapak Bupati Sampang ataupun Wakil Bupati Sampang, jangan salahkan masa aksi jika masa aksi tidak bisa dikondisikan. Setuju sahabat-sahabat sekalian? Berbeda! Woi, tahu bulan. Wah, cucu. Ketika kita satu tujuan, maka kita harus kumpul ke sini. Jangan jadi pengkhianat. Ayo kita bersatu untuk mendongkrak pintu yang ada di depan, untuk menemui bupati yang sopan. Kita satu. Maju satu langkah lagi. Siap. Maju. Teman-teman. Untuk melarang Rocky Gerung. Sekalian sebentar lagi Bapak Polisi jangan coba halangi kami. Kita tidak ingin anarkis dari kita. Kita keras panas menunggu Bapak Bupati Sampang. Mohon untuk Bapak Bupati Sampang yang masih berada di dalam, yang masih enak-enakan dengan AC-nya, untuk segera menemui kami yang telah berpanas-panasan, yang telah datang dari berbagai penjuru wilayah. Katanya hebat bermartabat. Mana buktinya? Kami tidak melihat kehebatan sama sekali dan tidak melihat bermartabatan sama sekali. Saya minta satu langkah lagi maju. Satu langkah. Satu langkah terlebih dahulu. Jika dalam hitungan beberapa menit lagi
belum ditemui oleh Bapak Bupati Sampang, maka saksikan kita akan dengan anarkis memasuki gedung pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga teman-teman sekalian. Kakinya dari tengah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Melaporkan langsung dari persimpangan BSSC Dom Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah kawan-kawan, kita NKRI Oke kawan-kawan, kita kumpul di sini. makanya itu. Semua satu komando. Dan juga ini untuk selebrasi. Bakar-bakaran fotonya, untuk dipublikasikan. Masih habis sudah ya. semuanya.